Rasulullah justru lebih cemas dengan dibukakannya dunia, karena kalau orang udah dibuka dunia itu kecenderungannya udah nanti bertengkar dia satu sama lain, ketipu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Yang ketiga adalah ada waktunya ditahan rezeki itu oleh Allah, namanya makanya sabar. Nah, orang yang kaya hatinya tuh sabar ya. Ketika Allah lagi nahan, ya udah nggak apa-apa. Waktunya mantap, makan tabungan ya dinikmati, ada tabungan juga dari Allah. Pada waktunya manset, jual aset ya dinikmati. Pokoknya mah nggak ada masalah tentang ada dan tiada, karena dua-duanya juga fakana khairullah, baik. Lalu nanti waktunya diambil oleh Allah, ridho ya. Pada waktu Allah ngambil harta yang dia titipkan, ya ridho. Nah, ini orang yang kaya hati mah seneng aja, nggak ada masalah. Allah waktu ngambil uang, ngambil kendaraan, ngambil rumah, asalnya segala ada, terus jadi nggak ada, ya nggak apa-apa. Dan memang semuanya juga milik Allah, titipan Allah. Nah, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada apa yang Allah beri, apa yang Allah ambil dan yang Allah tetapkan, maka Allah ridho kepadanya. Dan orang-orang yang ghina fi qalbi itu senang aja dengan pemberian Allah, nggak ada komplain ya. Kan ada yang aduh kita tuh harusnya untungnya, sayang nih untung cuman 90 juta, ini harusnya untungnya 95 juta nih. Aduh, tuh untung 90 juta masih ngadat lagi ya. Ada orang yang terus rewel aja terus dengan dunia ini. Nggak usah lah, dibuat lebih simple, lebih ringan, lebih rileks dunia ini. Yang bernilai itu adalah sikap terhadap dunia ini, bukan dunianya. Dunianya ini milik Allah sepenuhnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Dah nggak usah ngebanding-banding dengan tetangga, nggak usah ngebanding-banding dengan teman angkatan, nggak usah, nggak ada kerjaan. Semuanya Allah yang ngatur kok. Wah, kalau gitu gimana dong kalau kita ingin banyak rezeki? Ya udah, 5A, tekad kuat, berbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat. Ya udah. Apakah nanti rezekinya bakal banyak? Gak perlu banyak, yang penting itu cukup. Ya, kalau jumlah itu cukup. Sekarang sepatu banyak, nggak ada yang cukup, mau apa? Ya kan? Tidak perlu. Apakah kita perlu jadi orang kaya? Kalau kaya hati perlu, kalau kaya harta tidak. Ya, Rasulullah justru lebih cemas dengan dibukakannya dunia, karena kalau orang udah dibuka dunia itu kecenderungannya udah nanti bertengkar dia satu sama lain, ketipu. Tapi Rasulullah itu lebih mencemaskan umatnya dibuka dunianya. Makanya kalau dunia masih cukupnya saja ya, perlu buat makan cukup, perlu buat ngasih makan orang cukup, perlu buat ngebagikan makanan cukup, perlu buat anak sekolah cukup, perlu buat nyekolahin anak orang cukup, perlu buat bangun sekolah cukup, perlu buat bikin rumah cukup, bikin rumah untuk orang lain cukup. Pokoknya cukup itu yang terpenting ya. Setuju kawan-kawan? Terima kasih. Ini sudah segitu aja. Dan kalau diambil oleh Allah udah ya. Jadi kalau orang yang kaya hati itu dia sibuk dengan niat dan cara yang benar dalam menjemput rezekinya. Kemudian kalau sudah diberi dia sangat bersyukur, itu akan kaya hatinya. Kemudian dia akan ridho dengan pemberian Allah apapun juga. Dia sabar ketika ditahan, dia tidak dengki dengan orang yang diberi oleh Allah lebih, dan dia juga tidak meremehkan orang-orang yang oleh Allah dikasihnya tidak banyak. Lalu dia akan senang saja dengan apapun yang Allah perlakukan terhadap hartanya, karena dia tahu harta
harta itu milik Allah dan hanya ladang amal berbekal untuk bisa pulang selamat. Tidak ada kemuliaan dengan harta kecuali harta yang diperoleh dengan jalan baik dan dinafkahkan dengan jalan baik. Jadi gini ya, ini rezeki kita nih. Kalau menjemputnya benar, maka diri kita lebih berharga dari rezeki yang ada. Karena kita disebut, oh orang itu jujur, oh orang itu si kerjanya profesional, oh orang itu akhlaknya baik dalam berdagang, oh, orang itu nepatin janji. Jadi kalau kita ngejemput harta dengan cara yang benar, maka diri kita lebih berharga daripada harta yang dimilikinya. Kan ada pelacur, dia dapat uang tapi dia hina, ya nggak, koruptor, dia dapat uang, dapat mobil, dapat rumah, tapi dia namanya hancur sebagai maling, ya. Nah, tapi kalau orang yang jujur, dia ketemu rezekinya, dia namanya lebih bagus daripada hartanya. Sebanyak apapun hartanya, dia akan jauh. Itu mah kaya tapi rendah hati, itu kaya tapi tidak sombong. Nanti namanya itu lebih hebat dari ke hartanya. Nanti kalau udah dapat, dia sedekahkan. Nah, sedekah ini membuat dia semakin tambah mulia. Alhamdulillah dia tuh orang kaya yang sangat dermawan. Nah, jadi sebelum mendapatkannya dia mulia, karena akhlaknya, sesudah mendapatkannya dia tambah mulia karena kemanfaatan dari hartanya. Nah, inilah rezeki yang berkah, inilah orang yang ghina nafs, ya, orang yang kaya hatinya tadi. Masya Allah, alhamdulillah. Udah segitu rekan-rekan sekalian. Baik, Kak. Yang pahami seperti itu, ya. Dan hadisnya tadi sudah, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi yang kaya adalah kaya hati. Jadi orang yang tidak punya uang, hatinya baik, tidak minta-minta, tidak menghibah, itu kaya hati, ya. Kaya harta belum tentu kaya hati. Kaya hati insya Allah hatinya kaya, ya.